Ramadan itu kan salah satu bulan yang Allah turunkan itu untuk melatih manusia untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tapi untuk mengukur itu bukan di saat Ramadan ini Pak Hartono ya. Tapi mengukurnya dari buah hasil Ramadan yang dilakukan, yang digembleng selama 1 bulan, itu memang yang terpenting akan terlihat bagaimana setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya di channel Guru Kreatif, kita akan bincang-bincang dengan tokoh yang sangat luar biasa. Kebetulan saya hari ini berada di Lampung, ya, tepatnya di Desa Banjaratu, sekalian pulang kampung ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ini saya sedang berada di rumah salah seorang tokoh masyarakat di Desa Banjaratu ini, teman-teman semuanya ya. Dan beliau sekarang ada di dekat saya. Assalamualaikum Pak Mas Yasin ya. Alhamdulillah sehat Mas ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Gimana kondisi sekarang Mas? Saat-saat pandemi, kemudian Lebaran, gimana suasananya di sini kira-kira? Alhamdulillah, untuk masalah pandemi saya rasa itu adalah salah satu juga ujian kita bagaimana orang yang beriman, bagaimana kita menyikapi wabah yang Allah turunkan itu. Apakah kita hadapi dengan keimanan, dengan hati, apakah justru kita hadapi dengan keputusasaan. Namun kita tetap optimis ya. Ke depan kita akan lebih baik, kita akan lebih baik. Dan alhamdulillah kita bisa ini ya, meskipun kondisi pandemi, sepertinya kita alhamdulillah nih dalam keadaan aman ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Meskipun juga tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap cuci tangan nih, mau makan kue-kue Lebaran ya. Tapi pas makan nggak boleh pakai masker ya, nggak boleh ya. Ini nggak bisa masuk makan. Baik teman-teman, Mas Yasin ini adalah seorang tokoh masyarakat yang juga beliau juga aktif di keagamaan dan juga menjadi ustadz nih, sering mengisi majelis-majelis taklim gitu ya. Nah tentu kita berharap nih ada inspiring yang akan kita dapatkan dari Mas Yasin ya. Karena ini perjalanan beliau di masyarakat itu sangat-sangat
lama, kemudian juga beliau sangat dekat nih dengan dunia anak-anak, remaja ya, dan juga orang tua ya Mas Yasin ya. Karena bagaimanapun kita ya harus dekat ya, baik di anak-anak, remaja maupun para orang tua ya. Nah, mungkin dalam perjalanan kondisi hari ini ya Mas Yasin, di tengah tantangan kita nih ya, termasuk pandemi kemarin ya, kemudian juga hari ini termasuk generasi kita itu sepertinya sudah mulai enggan nih untuk datang ke musola atau masjid nih. Ini gimana kira-kira Mas Yasin menanggapi ini kira-kira? Menanggapi permasalahan ini, ya. Ini tentunya tidak terlepas dari kontrol juga pengawasan orang tua dengan perkembangan zaman yang semua digital ataupun banyaknya seperti Facebook, kemudian juga yang lainnya yang tentunya yang sekarang marak untuk anak-anak generasi penerus itu lebih memang kalau kita amati lebih sibuk untuk main game dibandingkan untuk musola. Maka di sini juga orang tua jangan segan untuk menegur, mengawasi, mengarahkan anak-anaknya untuk ke masjid ataupun musola. Tapi bukan hanya menegur aja, yang terpenting bagaimana orang tua itu menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jadi sifat bukan menyuruh tapi mengajak. Mengajak ya. Mengajak. Nah, kalau yang di lingkungan kita nih Mas Yasin ya, di di sekitar kita, gimana kondisi kondisi lingkungan kita nih ya, yang maksudnya tentu harus ada upaya ya. Karena alhamdulillah waktu Ramadan kemarin mungkin semangat ya untuk beribadah, rajin ke masjid ya, rajin ke musola untuk sholat tarawih ya, tadarus. Nah ini mungkin pasca Ramadan nih sepertinya ya, seperti langsung drastis gitu ya, sholat jamaah di masjid sudah mulai, softnya udah mulai kurang ya, dan bahkan nggak ngaji lagi gitu. Nah mungkin kondisi-kondisi seperti ini tentu tidak bisa kita biarkan. Nah kira-kira langkah-langkah ke depan nih bagaimana kira-kira? Untuk kondisi di masyarakat kita, memang kalau kita melihat dari ukuran Ramadan, kalau kita melihat bahwa Ramadan itu kan salah satu bulan yang Allah turunkan itu untuk melatih manusia untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tapi untuk mengukur itu bukan di saat Ramadan ini Pak Hartono ya. Tapi mengukurnya dari buah hasil Ramadan yang dilakukan, yang digembleng selama 1 bulan, itu memang yang terpenting akan terlihat bagaimana setelahnya ya. Setelah Ramadan yang tadinya tadarus, apakah tadarus setelahnya jamaah dan seterusnya. Untuk langkah ke depan itu tentunya yang harus dibangun itu salah satunya tetap sebagai pondasi itu adalah dari keluarga itu sendiri, bagaimana mendorong anak-anaknya, walaupun sudah di situ ada guru-guru ngaji, kalau orang tua tidak ikut andil, tidak ada contoh dari orang tua, itu yang benar. Jadi ini ya, jadi ini anak suruh ngaji tapi cuma orang tuanya nonton TV gitu kan? Atau orang tuanya Facebook gitu dengan Facebookan kan. Ini salah satu yang menjadi pengaruh berat di masa sekarang ini. Beda dengan zaman kita masih kecil dulu, masa ya itu yang jauh dari dunia maya istilahnya, seperti medsos itu kan. Itu. Ya. Dan untuk langkah-langkah praktisnya ini mungkin ya bagi orang tua ya,
karena kan harapan terbesar itu bagaimana kita bisa mewariskan anak-anak yang atau generasi yang bukan hanya ini ya, dia kuat secara penghasilan, bisa dapat penghasilan, kuat apalagi fisiknya, tapi kan imannya ini ya Mas Yasin ya. Nah, ini kan mungkin ada persepsi yang selama ini kita perlu luruskan ini ya, seolah-olah itu apa namanya, orang tua itu merasa hebat kalau anaknya bisa juara ini, bisa apa, dapat pekerjaan ini gitu ya. Iya, betul. Tapi itu kalau misalnya kayaknya kurang bangga kalau misalnya anaknya pintar ngajinya membaca pintar, Al-Quran, anaknya bisa ceramah, itu kayaknya apa ya, masih kurang jadi kebanggaan gitu. Ini gimana kira-kira? Nah, itu yang sangat disayangkan. Terkadang orang tua itu mengukur kesuksesan anak itu dilihat dari dunianya saja, harta yang didapat ketika dia bekerja, tanpa dia memperhatikan bagaimana sisi religi dan akhlak yang terbangun dari jiwa anak sendiri, sehingga ini tidak ada keseimbangan. Makanya ini yang mempengaruhi, bahkan bukan hanya di lingkungan, namun juga terhadap pengaruh bangsa dan negara. Ketika moral seorang pemuda ataupun akhlak itu hancur, maka rusak bangsa itu sendiri ataupun lingkungan itu sendiri. Ya. Itu makanya orang tua pun harus ikut belajar, berbenah dalam berpola pikir untuk membangun generasi ataupun anak-anaknya itu untuk memberikan pengertian. Sebab itu akan mempengaruhi keberkahan dalam rumah tangga itu sendiri, keberkahan dari lingkungan itu sendiri. Sudah janji Allah dijelaskan itu bahwa yang urayanya itu barang siapa suatu kaum penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Berkahan ya. Iya, itu baik dari langit ataupun bumi. Wah, luar biasa ini. Tapi ini yang terkadang tidak menjadi perhitungan masyarakat ataupun orang tua di lingkungan kita. Jadi Ini Mas Yasin, dari yang disampaikan tadi sebenarnya ada yang bisa kita apa ya, kata kunci nih ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya, pemirsa semuanya ya, bahwa apa namanya, keberkahan itu Allah akan turunkan ketika kita bertakwa ya. Iya. Nah, artinya sebenarnya kalau Ramadan kemarin kita benar-benar puasa, kemudian menjalankan ibadah ya Mas Yasin ya, Iya. jadi insan yang bertakwa, keberkahannya akan turun. Nah sekarang nih berarti upaya supaya ya di keluarga kita jadi berkah ya, di lingkungan sekitar kita jadi berkah, nanti pada akhirnya bangsa dan negara berkah karena Allah turunkan keberkahan. Ini mungkin tips-tipsnya lagi nih ya, Mas Yasin. Apa nih kira-kira? Untuk menjadikan hal itu semua ini tidak terlepas juga kalau itu wilayahnya, ruang lingkupnya kampung, berarti ini tidak juga terlepas dari aparatur kampung itu sendiri juga. Pemimpinnya. Nah, itu harus ada kerjasama dan juga gandengan tangan antara ulama dan umaro. Iya. Itu Pak Artono. Berarti harus diajak semuanya ini sama-sama gimana supaya apa ya? Ya secara kebijakan, secara mungkin peraturan yang menyebabkan semuanya taat gitu ya, sama ya, agamanya ya. Nah, karena kita Islam ya, bagaimana ketaatan kepada aturan-aturan Islam ya. Nah mungkin konkretnya nih karena apa, keterbatasan waktu kita ya. Iya, oke. Ya. Supaya kampung kita ini berkah gitu ya. Berkah itu ditandai kan semakin dekatnya kita dengan Allah, kemudian kebahagiaan itu akan kita dapatkan, kebahagiaan hakiki ya. Ini mungkin tipsnya gimana? Yang jelas kita harus punya tips yang itu tidak jauh dari prinsip Islam juga. Maka
berusahalah engkau untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Namun itu diimbangi dengan berusahalah untuk akhiratmu ataupun agama seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Sehingga ketika ini bisa seimbang dalam pola pikir yang terbangun di masyarakat, maka manusia akan bekerja dan tidak melupakan Allah. Ketika bekerja dia menghadirkan Allah itu di dalam hatinya. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, namun di situ diikut sertakan Allah di dalam hatinya. Sehingga rezeki yang diperoleh orang itu sendiri akan mendatangkan keberkahan. Ya, jadi nggak memisah-misahkan. Tidak, ya. Apapun yang kita kerjakan dalam rangka untuk mengundangkan keberkahan Allah. Iya. Intinya sebenarnya ibadah semuanya yang kita lakukan ya. Iya. Menghadirkan Allah di dalam tengah-tengah pekerjaan kita. Terus ada satu lagi nih teman-teman semuanya, beliau termasuk yang apa ya, menikmati ya, maksudnya membina anak-anak gitu ya, supaya rajin ke masjid, ngaji gitu ya, dan sampai sekarang terus gitu ya. Dan mungkin apa kira-kira yang dirasakan nih mungkin Mas Yasin ya, mengapa kok kita mesti apa ya, memikirkan nih anak-anak ini harus kita, atau generasi muda ini harus kita openin ya. Harus intinya jangan sampai jauh dari masjid atau musola. Ini apa kira-kira yang kita harapkan gitu? Nah, itu anak-anak itu adalah calon generasi pewaris bangsa yang akan datang. Maka ketika menjadi seorang pewaris bangsa, maka ketika anak-anak itu terbina akhlak yang baik, agama yang baik di dalam hatinya, maka itu akan menjadikan bangsa negara ini menjadi negara yang kuat, baik itu dari segi pemerintahan ataupun dari segi agama. Itu. Maka untuk itu anak sebagai generasi penerus sampai kapanpun itu tanggung jawab kita bersama, bukan ustadz. Ustadz hanya perantara saja, namun yang menjadi pokok bagaimana keteladanan orang tua. Baik, luar biasa nih ya. Baik teman-teman semuanya, jadi intinya adalah bahwa kita perlu memikirkan dan senantiasa memperhatikan ya, bahwa keberhasilan kita itu diukur dari keberhasilan kita mewariskan generasi yang terbaik. Jadi harapannya ya kita bersama-sama nih ya untuk mendidik, apalagi merawat anak-anak kita, mengarahkan ya, membimbing mereka supaya mencintai ini ya, mencintai masjid, musola, dalam rangka apa? Supaya mereka kuat agamanya gitu ya. Basicnya itu ada ya. Pondasinya kuat, membangun pondasi. Sehingga ini ya Mas James ya, kalaupun anak-anak main handphone, main HP, gadget ya, itu mereka apa ya, sama seperti pisau ya kali ya. Pisau itu kan tajam, cuma kalau dipakai perampok ya untuk membunuh ya, untuk nyakitin orang. Jadi pisau kalau dimanfaatkan ibu-ibu untuk masak ya bermanfaat gitu kira-kira ya. Seperti lebaran ini untuk motong daging kan enak gitu. Itu. Ya mungkin ini penutup nih, closing ya. Saya disampaikan kira-kira harapannya, termasuk mungkin ya tips-tipsnya supaya negara kita ya baldatun warabun ghafur ya. Silakan. Terima kasih kepada Mas Hartono. Bahwa yang perlu kita pikirkan ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita ataupun golongan, namun harapan kita yang kita bangun generasi-generasi ini adalah untuk menjadikan bangsa yang baldatun warabun thayyibatun ghafur itu, maka semuanya itu tidak terlepas. Yang pertama adalah keteladanan orang tua, kemudian juga di situ juga tidak terlepas kalau sekupnya kampung, maka tidak terlepas juga dari aparat kampung. Jadi sebagai umaroknya selalu bergandengan tangan dengan ulama, bukan
Bukan ketika pemerintahan dikritisi oleh ulama ini diasingkan atau bagaimana, namun bagaimana bergandengan tangan untuk membangun negeri kita. Nah, selalu sinergi. Ingin yang terbaik ya. Ya, ingin yang terbaik, saling bahu membahu dari semua. Tidak cukup hanya untuk seorang ustadz saja yang mengajarkan kepada anak-anaknya, namun lingkungan yang pertama adalah orang tua dan juga lingkungan yang ada bersama-sama. Seperti itu. Ibarat pohon itu ada yang menjadi rantingnya, ada yang menjadi daunnya, ada yang memperkuat menjadi akarnya dan juga batang. Ya, baik, luar biasa ya. Baik, teman-teman semuanya, sahabat guru kreatif dimanapun berada, perbincangan yang sangat inspiring sekali dengan tokoh masyarakat Mas Yasin ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu Mas Yasin ya. Sehat selalu. Selalu dikuatkan di 2024. Diberikan petunjuk untuk selalu ini ya, membimbing masyarakat di Desa Banjaratu. Baik, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.